أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah bisa mengawali hari kita dengan ibadah kepada Allah. Disebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti ada orang-orang yang ketika di hari akhirat itu mereka akan menerima catatan dari setiap amal-amal yang kita semasa hidup di dunia biyamini, dengan tangan-tangan kita. Maka siapa mereka yang menerima catatan amal itu di tangan-tangannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka itu yang termasuk mendapatkan atau diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah Bapak Ibu yang hadir di sini diringankan hisabnya oleh Allah. Amin. Saya teringat dengan karena memang setiap sesuatu kita, segala sesuatunya tak akan pernah luput dari hisab Allah. Ada pepatah Arab ya, disampaikan al-insanu ya'ti bila syai'in thumma yas'a wara'a kulli syai' thumma yudhabu bila syai' wa thumma yuhsabu ala kulli syai'. Kota Arab ini menyampaikan, memberikan pelajaran kepada kita, al-insanu ya'ti bila syai'in. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu lahir ke bumi dalam keadaan tidak membawa sesuatu. Ya. Ya. Ketika kita lahir ke bumi ini, lahir ke alam dunia ini, bila syai' tanpa membawa sesuatu. Ya. Makanya pakaian pun tidak melekat menempel pada tubuh kita, tidak bawa sesuatu. Huwallazi akhrajakum, kata Allah, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ingat ketika kalian dikeluarkan dari orang tua kalian, ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Al-insanu ya'ti bila syai'. Lalu kemudian Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup. Thumma yas'a wara'a kulli syai'. Lalu kemudian manusia itu hidup untuk mencari sesuatu. Lahir ke bumi tanpa membawa sesuatu. Lalu kemudian kita hidup untuk mencari sesuatu. Ya. Saya yakinlah Bapak Ibu iman yang hadir di tempat ini, ketika Allah memberikan nikmat hidup kepada kita, maka ada sesuatu yang kita cari, untuk mencari sesuatu. Lalu disampaikan kalimat selanjutnya, summa yadhhabu bila syai'. Lalu ketika kita pergi meninggalkan dunia ini atau kita mati, bila syai', kita pun tanpa membawa sesuatu. Ya. Summa yuhsabu ala kulli syai'. Kemudian kita dihisab atas segala sesuatu. Jadi tema kita sesuatu ini. Manusia lahir ke dunia tanpa membawa sesuatu, hidup untuk mencari sesuatu. Ya. Kemudian kita wafat, kita meninggalkan sesuatu. Ya. Ada yang dibawa, Pak? Ya. Ya. Yang tadi kita hidup mencari sesuatu itu,
Nanti kita ditinggalkan. Tsumma yudhabu ila syai'. Kita wafat, kita meninggal, yang meninggalkan sesuatu. Tetapi ketika dihisab atas segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu ikhwatul iman yang Allah muliakan, ya, Masya Allah, ya. Ini kalau kita hidup ini berat sebetulnya. Ya, makanya wajar kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Pak Umar bin Khattab itu, ya, manusia terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairun nas fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah yang melegitimasi manusia yang terbaik setelah aku, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dijamin masuk surga. Tapi saking beratnya hidup, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu setiap malamnya menangis, Pak. Ya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, kebiasaannya Umar bin Khattab itu setiap malam menangis. Makanya ungkapan yang masyhur yang keluar dari lisannya Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bahkan dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab itu pernah menangisi dirinya saya sambil memegang setumpukan jerami kering, Pak. Jerami, ya, kering. Ya, semodel jerami kering lah. Ya. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, kalau sekiranya Engkau memberitahukan aku terlebih dahulu sebelum Engkau menciptakan aku menjadi seorang manusia, niscaya akan lebih baik memilih setumpukan jerami kering ini ketimbang menjadi seorang manusia. Betul. Ya. Ya. Kenapa? Karena memang berat sebetulnya. Ya, Masya Allah. Summa yuhsabu ala kulli syai'. Bahkan ketika Allah memasukkan, memberikan, ya, siksa yang pedih di neraka jahanam, kepada siapa Allah siksa itu? Manusia. Manusia dan jin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni. Sungguh kata Allah, neraka jahanam, neraka yang paling berat siksaannya itu akan diisi, dipenuhi oleh manusia dan jin. Manusia yang seperti apa yang akan masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsaruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bahkan Allah menyebutkan orang yang seperti ini lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Siapa mereka? Mereka yang Allah berikan hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang diberikan oleh Allah penglihatan, tetapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ridhai. Mereka yang diberikan oleh Allah pendengaran, tetapi pendengarannya pun tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang mendatangkan Allah ridha kepada kita. Dan pertanyaannya, kita punya hati, punya mata, punya pendengaran. Kalau kita timbang-timbang, lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang manfaat, atau boleh jadi kita menggunakannya untuk sesuatu yang sia-sia. Ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah mengingatkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah didekatkan kepada kalian. Apa yang akan dekat dengan diri kita? Hisabuhum, kata Allah. Hari di mana kalian akan dihisab oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan di antara banyak manusia dalam keadaan lalai dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, ya,
Memang kita ini harus bermujahadah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain kita beriman kepada Allah lalu kemudian kita berhijrah bersungguh-sungguh, mana Allah anhu, yang meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, yang dilarang oleh Allah, wajahadu, lalu kemudian kita sungguh-sungguh di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Maka siapa yang seperti itu, maka insyaallah mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang penting rahmat Allah ya. Karena tadi kalau kita bicara ibadah amal soleh kita kita lah bukan nyadari betul lah ibadah kita ini masih biasa saja Pak. Amal soleh kita masih biasa-biasa saja. Kalau kita sholat masih belum khusyuk sholat kita Pak. Belum merasakan nikmatnya ibadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan la yadkhulu ahadan minkum amalahu jannah illa bi rahmatin min Allah. Tidakkah seseorang masuk surga disebabkan karena amal ibadahnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Ini maknanya bukan kemudian tidak perlu ibadah, bukan. Tetapi salah satu maknanya kalau kita masuk surga mengandalkan ibadah kita, hanya kita repot nih, Pak. La yadkhulu ahadan minkum amaluhu jannah illa bi rahmatin min Allah, kata Nabi SAW. Tidak ada seseorang yang masuk surga disebabkan karena amalnya, illa bi rahmatin min Allah, kecuali seseorang masuk surga itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkumpul di tempat yang seperti ini. Ini tempat munjadan mubarakan. Kita ini harus berdoa dan berikhtiar bersungguh-sungguh agar kita berada di satu tempat yang tepat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi pun berdoanya seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, dan doanya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Kenapa? Karena tempat yang diberkahi oleh Allah, kita berkumpul di tempat yang seperti ini, insya Allah bukan hanya berkah, tapi rahmat Allah turun di tempat ini. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa khaffatuhum al-malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Tidak ada seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu kemudian dibacakan, dikaji ayat-ayat Allah di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan sakinah di dalamnya, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, dan Allah akan liputi orang yang ada di majelis itu dengan rahmatnya. Dan maka salah satu cara untuk meraih rahmat Allah itu walaupun kalau bicara hawa nafsu, masya Allah, ini duduk di majelis ilmu habis sholat subuh, Pak boleh dulutan, tapi kita berupaya berikhtiar bermujahadah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup sebentar, ya. Nggak lama kita hidup ini. Sementara hidup yang kekal itu adalah wahum khalidun, kekal selama-lamanya. Gitu. Maka kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah sedikit pun nanti di hari akhirat. Di dunia karena Allah punya sifat rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya. Yang kata para ulama tafsir, kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya, tetapi Allah punya sifat rahman, yang mana Allah masih sayang, Allah masih memperhatikan makhluknya, sekalipun makhluknya itu dalam keadaan kufur kepada Allah, Allah masih baik kepada mereka. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Allah sebutkan bukan
hamba-hamba Allah, tetapi walaqad karramna bani Adam. Bani Adam Allah muliakan semuanya anak Adam. Wa hamalnahu fil barri wal bahr. Allah angkat derajat mereka dari darat, dari lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah berikan kepada mereka rezeki. Allah berikan kepada mereka rezeki. Ini sifat ar-Rahmannya Allah. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, kita selaku orang-orang yang beriman bukan hanya kasih sayang Allah di dunia karena Allah punya sifat ar-Rahman, tetapi yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah di akhirat. Ini penting bagi kita. Kenapa ada orang yang selama di dunianya Allah banyak berbuat baik kepada orang itu, ya, sekalipun dia maksiat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih berikan kebaikan dunianya. Allah bukakan pintu-pintu dunianya bagi mereka. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tapi bagi mereka di akhirat tidak mendapat kebaikan sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti dicuekin sama Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau saja kita dicuekin oleh kalau saja kita dicuekin oleh makhluk ketika di dunia, ya, ada sebagian orang ketika dicuekin, ya, oleh temannya, oleh karib kerabatnya di dunia, kadang suka nyesek. Ada yang nyesek. Itu yang pertama. Kenapa dicuekin, Pak? Ya, kadang sakit hati, gitu. Ada juga orang yang ketika dicuekin oleh seseorang di dunia, no problem, nggak masalah. Kenapa? Orang itu nggak mendatangkan manfaat, nggak mendatangkan mudarat, pokoknya nanti terus saja. Gitu. Nah, kita berada di tipe orang yang mana nih kalau dicuekin sama orang? Ada yang sensitif, Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang yang sensitif ketika dicuekin sama seseorang sakit hati. Gitu. Ada juga orang yang ketika dicuekin sama orang lain agak ambil pusing. Apa manfaatnya? Nggak datangin manfaat, nggak datangin mudarat, ya, nggak masalah. Tetapi kalau kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita, yang tidak ada naungannya kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicuekin sama Allah nanti di hari akhirat, oh masya Allah, betapa hina, betapa sengsaranya kita. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Kita dicuekin sama orang nggak masalah, ya. Kita nggak minta bantuan sama orang itu. Orang itu pun nggak mendatangkan manfaat bagi kita. Tetapi kalau kita dicuekin sama Allah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Tidak ada naungan yang akan datang nanti di hari akhirat kecuali naungan yang hanya datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dicuekin, boro-boro mendapatkan naungan Allah. Gitu. Bagaimana Allah mencuekin, ya, makhluknya ketika nanti di hari akhirat? Nah, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ya. Hadis ini sebetulnya disampaikan oleh beberapa riwayat, ya, yang redaksinya hampir mirip, ya, hampir sama walaupun ada sedikit yang berbeda. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menukil hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dinukil dalam kitab Fathul Bari, ya. Jadi kitab Fathul Bari itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, "Thalathatun." Ada 3 orang nih yang dicuekin. Bentuk cueknya Allah, ya, la yukallimuhumullah fi yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah udah cuek nih kepada seseorang nanti di hari akhirat. Yang pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak ngobrol. Allah tidak akan ngajak ngobrol.
wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melirik mereka. Terus ditinggali ku Allah, ya. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Yang keempat, walahum azabun alim, dan Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Itulah Allah sudah cuek. Coba kalau kita sama Allah, ya, 4 hal ini terjadi sama kita, maka bisa dipastikan kita termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. La yukallimuhumullah, ya. Kita nggak pernah diajak ngobrol sama Allah. Padahal kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa, ya, liyukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu, ya, turjumani. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidakkah seseorang nanti di hari akhirat, ya, kecuali seseorang itu diajak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia dengan Allah ketika ngobrol, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada terjemah, tidak ada yang menerjemahkan. Artinya apa? Obrolannya lah langsung, Masya Allah, ngobrol sama Allah, ya. Di dunia, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang sudah ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika itu pengikut Nabi Musa, orang Bani Israel, ingin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa. Mereka tidak hanya cukup beriman ketika Allah sudah tampakkan mukjizat di hadapan mereka, ya. Maka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat langsung engkau berbicara langsung dengan Allah. Makanya kan Nabi Musa itu mendapat julukan apa? Kalamullah. Nabi Musa itu seorang nabi yang mendapat julukan kalam. Kalam itu ucapan Allah. Maka saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ambillah sebagian orang Bani Israel yang terbaik, dipilih yang terbaik, agar mereka menyaksikan, mendengarkan langsung obrolan antara engkau dengan aku. Diajak sebagian Bani Israel yang terbaik itu, ya. Kenapa? Karena ditampakkan mukjizat, laut dibelah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Belum cukup mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, padahal ditampakkan mukjizat. Buktinya apa? Setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, laut kemudian terbelah, selamat. Bukan rukuk sujud bersyukur kepada Allah, tetapi yang terjadi apa? Menyembah patung anak sapi. Dan itu Allah berikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum. Enggak cukup dengan mukjizat mereka. Akhirnya mereka ingin tahu bahwa Nabi Musa bisa ngomong dengan Tuhannya. Diajak. Maka salah saat itu Nabi Musa alaihissalam datang ke Bukit Tur Sina. Ketika di Bukit Tur Sina, Allah tidak menampakkan wajahnya, tetapi saat itu Nabi Musa alaihissalam ngobrol dengan Allah. Dan obrolan Nabi Musa dengan Allah terdengar langsung, terdengar oleh orang-orang Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa bertanya kepada Allah, Allah menjawab, terdengar jelas oleh Bani Israel. Apakah beriman? Apa yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Padahal sudah mendengar percakapan Nabi Musa dengan Allah. Kata orang-orang Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahraka fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan pernah beriman kepadamu sekalipun kami sudah mendengar kau sudah ngomong bersama Tuhanmu. Kami akan beriman kepadamu Musa kalau kami sudah melihat wajah Tuhanmu. Nah gitu tuh, melihat wajah Tuhan. Gitu. Akhirnya apa? Allah tidak menampakkan di dunia wajahnya. Maka yang terjadi, ya, Allah datangkan petir yang menggelegar, yang petir itu membinasakan Bani Israel yang mendengarkan percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin bertemu, melihat wajah Allah,
karena berangkat dari pembangkangan, bukan karena iman. Orang beriman ingin melihat wajah Allah. Makanya Nabi Musa pun berdoa setelah itu. Apa doanya Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Rabbi arini undur ilaika. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, tampakkanlah wajahmu agar aku bisa melihat wajah Engkau. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam, ingin melihat wajah Allah. Karenanya Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ya, interaksi seorang hamba dengan Allah terjadi di dunia, ya, tetapi komunikasinya dengan hati. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ketika kita sholat, Inna ahadukum lis-salati fa innahu yunajji ilaihi rabbahu. Kata Nabi, jika kalian sedang sholat, ketahuilah sesungguhnya kalian sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu yunajji ilaihi rabbahu. Jadi Bapak Ibu, pastikan ketika kita sedang sholat itu hakikatnya kita sedang ngobrol sama Allah. Fa innahu yunajji ilaihi rabbahu. Tapi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan hati. Tapi kalau nanti di hari akhirat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi disampaikan, ya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, kata Nabi. Seorang hamba ngobrol dengan Allah nanti di hari akhirat tidak ada berterjemah, langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tapi bayangkan nanti ada orang yang gak diajak ngomong sama Allah, yang gak diajak bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yanzuru ilaihim, Allah pun gak melirik sama sekali kita, dicuekin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka itu terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ketahui, ya, dalam hadis Nabi mengatakan, tidakkah seseorang ketika diberikan iman ahabba, ya, lebih dicintai ketimbang ketika mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah mereka berseri-seri berbunga-bunga. Kenapa wajah mereka berseri-seri berbunga-bunga? Ila rabbiha nadhirah. Karena sesungguhnya mereka akan melihat wajah Allah. Ini gambarannya Bapak Ibu. Kita ini yang memberikan rezeki siapa Bu? Yang memberikan semua kenikmatan itu adalah Allah. Kalau saja kita di dunia, kita banyak diberikan kebaikan. Di dunia ini ada orang yang banyak memberikan kebaikan kepada kita, tapi orang yang memberikan kebaikan itu tidak menampakkan. Kira-kira keinginan apa yang ada pada diri kita, Pak? Tiba-tiba ketika kita buka pintu rumah, Masya Allah, ini ada macam-macam, ya. Mungkin ada uang, ada perhiasan, ada makanan. Keesokan harinya kita buka pintu, ada lagi nih. Tapi orang yang memberikan tidak menampakkan. Kira-kira saat itu apa yang kita inginkan, Pak? Bukan hanya mencicipi, menikmati apa yang ada di depan pintu kita. Pada saat itu yang kita inginkan, siapa kira-kira yang memberi ini? Betul? Siapa kira-kira yang memberi ini, kebaikan ini? Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kalian mampu menghitungnya, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Innahu huwal barrur rahim. Allah Maha baik bagi hambanya. Maka tentunya bagi orang-orang yang beriman saat itu apa? Doanya wajar kalau Nabi berdoa supaya Allah menampakkan wajahnya. Maka bagi kita saat itu betapa bahagianya yang selama ini Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita di dunia ada orang yang berbuat baik, maka kita ingin sekali siapa kira-kira di orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis,
Inna ahlal jannah idza dakhala al-jannah faqalu ya rabbana arina nanzur ila ya rabbana arina wajhaka nanzur ilaika. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni surga ketika dia masuk ke dalam surga, baru masuk ke dalam surga, maka apa yang diucapkan oleh penghuni surga yang pertama kali? Ini kata Nabi SAW, ya Rabb, arina wajhaka, ya Allah, tolong tampakkan wajahmu, nanzur ilaika, sesungguhnya kami ingin melihat wajahmu. Hadis tadi. Baru masuk surga, yang diinginkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada orang yang dicuekin. Kita nanti belajar, jangan sampai kita termasuk orang yang enggak diajak bicara sama Allah. Ya, jangan juga termasuk orang yang enggak pernah dilirik. Ya, dicuekin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, wala yuzakkihim, dan mereka pun tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada orang-orang yang nanti walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia banyak dosa, tetapi nanti di akhirat ada orang yang dibersihkan oleh Allah. Ya. Dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Walaupun orang itu masuk ke dalam neraka, maka neraka itu ada tempat pembersihan atas dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ada orang yang masuk neraka, ada orang yang masuk surga. Orang masuk surga itu tapi masuk neraka dulu, Bang. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Ya, syukur-syukur kita itu masuk surga mubasysyaratan wala hisaban wala iqaban. Kita ini masuk surga yang langsung tanpa dihisab. Tapi sigana benar deh. Hisab banyak tuh banyak hisab ala kulli syai. Semua dihisab atas segala sesuatu. Ada juga orang yang masuk surga karena amal solehnya ditimbang. Kata Imam Ibnu Katsir, ya disebutkan ya, dalam ketika menafsirkan ayat, ada 3 kelompok manusia yang akan masuk surga. Faminhum sabiquna bil khairati biidznillah wa minhum muqtasid. Ya. Ada orang yang masuk surga itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang wa minhum muqtasid, faminhum dhalimun li nafsihi. Ada orang yang tengah-tengah. Ada ditimbang amal solehnya, amal jeleknya ditimbang. Lalu kemudian seimbang nih amal solehnya. Kalau amal yang baiknya dominan, masuk surga, itu jelas dihisabnya. Ini ada orang yang wa minhum muqtasid, kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi yang wa minhum muqtasid itu masuk surga, amal baiknya dengan amal dosanya balance. Gitu. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah masih masukin surga tuh, yang balance itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita tanya, kita amal baik dengan amal dosanya balance kan? Jangan-jangan banyak dosanya, amal dosanya lebih berat ketimbang amal baiknya. Tapi yang begitu pun bisa masuk surga. Faminhum zalimun li nafsihi. Mereka yang senantiasa berbuat zalim bisa masuk surga. Ayat Quran, ayatul arju minal Quran. Ini ayat-ayat yang menggembirakan bagi kita. Ada orang yang faminhum zalimun li nafsihi, orang yang berbuat dosa, berbuat zalim, timbangan keburukannya lebih berat ketimbang amal solehnya, tetapi masuk surga. Kata Imam Ibnu Katsir, ada orang yang masuk surga seperti ini. Bagaimana caranya? Bisyafa'atin Nabi, dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita ini mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Maka wajar ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adan nas syafa'atuka fi yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kira-kira siapa orang yang akan mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, as'adan nas syafa'ati fi yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah asy-syafa'ati lil khati'in. Kata Nabi, syafaatku berlaku bagi orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Bahkan syafaatku berlaku bagi orang yang berbuat dosa. Itu di surga. Ada juga orang yang masuk surga. Masuk surganya itu wa yuzakkihim, dibersihkan dulu Allah. Bagaimana cara Allah membersihkannya? Dimasukkan dulu orang ini ke dalam neraka. Ya. Tapi kita jangan sampai pilihan yang kedua. Jangan jadi pilihan kita. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ada orang yang terakhir kali masuk surga. Siapa mereka orang yang terakhir masuk surga? Yaitu orang yang diangkat dari neraka. Yang diangkat oleh Allah, ya, asalnya di neraka, lalu Allah angkat orang ini dari neraka,
Dan setelah diangkat oleh Allah dari neraka, Allah katakan kepada orang ini, ya fulan, tafadhal tadkhuluna jannah, silakan kau masuk surga, sambil merangkak. Ini orang terakhir masuk surga ini, ya. Sambil merangkak, ketika sudah berada di depan pintu surga, karena tidak ada lagi orang yang masuk surga, ini orang yang paling terakhir. Ketika sudah berada di pintu surga, kata orang ini, sigana surga penuh, nggak cukup. Yang tadinya mau masuk surga, balik lagi sama Allah, ya Rabb, ya, kayaknya surga kepenuhan, saya nggak bisa masuk surga. Maka kata Allah, silakan kau masuk surga, tafadhal tadkhuluna jannah. Balik lagi sampai ketiga kali, akhirnya kata Allah, silahkan kau masuk surga. Ini orang yang terakhir masuk surga, kata Nabi SAW, itu tempatnya itu 10 kali luasnya dunia. Itu hadis Rasulullah SAW. Yang tadinya orang mengira kayaknya sumpah nggak kebagian kapling, gitu. Ternyata kata Nabi SAW, orang ini yang terakhir masuk surga kebagian kapling, kaplingnya itu 10 kali daripada luasnya dunia. Maka kata Allah, luasnya surga itu kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Jadi luas surga itu seluas langit dan bumi. Tetapi kata Nabi, ada orang yang tidak dibersihkan sama sekali, berarti mereka celaka, mereka binasa. Wahum khalidun, kekal selama-lamanya di neraka. Walahum azabun alim, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Kira-kira siapa? Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak diajak ngobrol? Siapa mereka yang tidak dilihat olehmu, yang tidak dibersihkan nanti di hari akhirat dan mendapatkan azab yang pedih? Man hum ya Rasulullah?" Ya. Ada 3. Yang pertama kata Nabi SAW, al-musbil. Apa musbil? Kita sering mendengar kalimat isbal. Apa kira isbal? Isbal itu ya, al-musbil, isbal itu yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya. Aduh, ini bapak-bapak tuh saya menutupi mata kaki ini gitu ya. Pak wayangnya Pak dicuekin tuh. Saya ingin menyampaikan biar kita clear dalam memahami hadis ini ya. Kalau saja di antara kita ada yang memahami hadis ini secara tekstual, silakan. Ya. Dan insya Allah berbuah pahala karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini ada hadisnya. Ya. Jadi ada orang yang kalau pakai celana misalnya di atas mata kaki, Pak, jangan saling sindir. Ya. Saya tahu pakai celana teh dia sampai di atas mata kaki, siap kebanjiran misalnya, nggak boleh, gitu ya. Ini yang pertama. Kalau kita, karena memahami hadis ini ada 2 ulama yang berbeda, ada ulama yang berbeda. Ada ulama yang memahami hadis ini secara tekstual, nggak salah memang, karena cara memahami hadis itu begitu. Ada yang memahami hadis itu tekstual, ada juga memahami hadis konteksnya. Kalau kita memahami hadis secara tekstual, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan masuk kategori ini. Maka jangan heran kalau ada sebagian orang yang berupaya ketika mengenakan pakaiannya itu, ya terutama buat laki-laki, ya memakai pakaiannya itu sebisa mungkin tidak menutupi mata kakinya. Dalam hadis lain misalnya riwayat Imam Bukhari dikatakan, man jarra thawbahu lam yanturullaha fi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menjulurkan pakaiannya sampai mata kakinya, melewati mata kakinya, maka dipastikan orang itu tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari, man asfala min ka'baini min al-izar fa finnar. Siapa orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya, maka orang itu berada di dalam neraka. Itu sebagian ulama yang memahami hadis. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, jangan kita heran, ya, kalau ada sebagian orang berupaya menjaga pakaiannya sehingga pakaiannya itu tidak menutupi mata kakinya. Yang kedua,
ya biar kita faham dengan hadis ini, ya. Yang kedua, ada ulama juga yang memahami hadisnya itu konteksnya. Kenapa? Karena hadis itu, ya. Kenapa hadis itu tersampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada masa itu, khususnya pada masa jahiliyah, untuk membedakan tentang status sosial dan kesombongan seseorang, ya, maka umumnya orang-orang jahiliyah itu kalau memakai pakaian, pakaiannya itu sampai menjulur, melebihi mata kakinya. Kalau ada orang yang memakai pakaian menjulur sampai kemudian melebihi mata kakinya, maka itu menggambarkan kondisi status sosial orang-orang Arab saat itu dan menampakkan kesombongannya. Kalau kita lihat sahabat Nabi Mus'ab bin Umar, Mus'ab bin Umar ini seorang pemuda yang lahir dari orang tua yang kaya raya. Kalau kita lihat tentang biografinya Mus'ab bin Umar, tentang sirahnya, kisahnya Mus'ab bin Umar, pemuda perlentebas. Bahkan kalau Mus'ab bin Umar itu pakai parfum, ya, jarak sekian meter itu udah kecium parfumnya Mus'ab bin Umar, orang kaya. Tetapi ketika Mus'ab bin Umar memilih untuk mengikuti Rasulullah SAW berislam, maka saat itu dicampakkan oleh orang tuanya. Mus'ab bin Umar yang tadinya orang lahir, ya, dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, ketika kemudian masuk Islam lalu berdakwah, diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, menyebarkan Islam sampai ke Madinah, sampai kemudian Mus'ab bin Umar syahid. Pakaian yang melekat pada Mus'ab bin Umar yang menjadikan Rasulullah menangis. Kenapa? Kalau Mus'ab bin Umar pakaiannya ditarik ke bawah, bukannya kelihatan. Kalau Nabi menarik ke atas pakaiannya, maka bawahnya kelihatan. Itu kondisi umat Islam saat itu. Sementara orang-orang jahiliyah, ya, untuk memperlihatkan status sosialnya di tengah masyarakat dan sifat sombongnya, maka orang jahiliyah senantiasa memakai pakaian sampai kemudian menjulur sampai ke tanah. Gitu. Maka ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan, ketika Nabi mengatakan man jarra thawbahu lam yanzurullah fi yaumil qiyamah, siapa orang yang menutupi, ya, kainnya sampai menutupi mata kakinya, maka Allah tidak akan pernah melihat sama sekali orang itu nanti di hari kiamat. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Abu Bakar, ya Rasulullah, aku itu kalau mengenakan pakaian seringkali menjulur, menutupi mata kaki. Makanya karena hadis itu saya seringkali menahan pakaian itu supaya tidak ke bawah, ditahan tapi ke bawah terus, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'alahu al-khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau kalaupun, ya, pakaian engkau itu menutupi mata kaki, innaka lasta mimman yaf'aluhu al-khuyala, kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang sombong. Ini memahami hadis kan? Ya. Artinya Bapak Ibu yang batul iman rahimahullah, ini hadis sahih, dua-duanya hadis sahih, gitu kan? Ya. Oleh karenanya ulama kemudian menyimpulkan, ya, kalau tadi memahami hadis itu silakan, dan insya Allah dapat pahala, gitu. Lalu kemudian ulama menyebut yang dilarang itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang dilarang itu kalau manjarra saubahu al-khuyala, yang dilarang itu kalau dia menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya disebabkan karena al-khuyala, karena kesombongan. Jadi apa ya? Jadi Bapak Ibu kalau kita pakai celana untuk menutupi mata kaki, nggak adanya sombong, masalah nggak kita? Jadi kita tidak enak memahaminya. Ya. Yang nggak boleh Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sunnah, ya, celana, ya, di atas mata kaki ini sunnah insya Allah, ya. Tapi jangan sampai perkara ibadah menjadi masalah di tengah kehidupan kita. Kenapa? Ibadah itu menjadikan Allah Rasul mencintai kita, Bapak Ibu. Sunnah itu mendatangkan cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Ya, yuhibbukumullah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, manakala perkara sunnah itu mendatangkan problem, ini menjadi masalah. Menjadikan Allah dan maksudnya tidak mencintai kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai ibadah itu menjadi problem dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, rumah tangga ataupun masyarakat. Hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis pun pernah menegur sahabat sekelas Mu'adz bin Jabal, gara-gara ibadahnya jadi problem dalam kehidupan. Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat, Bapak Ibu, ulamanya para sahabat Mu'adz bin Jabal ini, ya, bahkan mendapat julukan Hibdul Ummat, penjaga umat. Ya. Saking khususnya Mu'adz bin Jabal itu, dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya, Umar bin Khattab itu pernah berkumpul bersama para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat? Wahai para sahabat, kira-kira ya, apa yang engkau inginkan saat ini? Harapan apa yang ingin diinginkan oleh kalian saat ini? Maka ada sahabat yang mengatakan, "Lau anna hadhihi dar an tamla'u min adh-dhahab fa anfiquhu fi sabilillah aw wa atasaddaq." Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Khalifah, aku ini berharap ini ruangan dipenuhi sama emas. Kalau ini ruangan dipenuhi sama emas, aku akan infakkan di jalan Allah dan aku akan sedekahkan." Ini kualitas sahabat kan begitu, Pak. Itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sekalipun diberikan dunia. Maka fa'anfiquhu fi sabilillah wa atasaddaq. Sahabat lagi yang mengatakan, kira-kira siapa lagi yang menginginkan harapan yang kalian inginkan? Ada sahabat lagi yang mengatakan, lau anna hadhihi dar at-tamla'u min jabal jaddan wa zawharatan fa'anfiquhu fi sabilillah wa atasaddaq. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Umar, aku ingin ini bukan dipenuhi emas tetapi dipenuhi oleh intan permata. Kalau ini ruangan dipenuhi oleh intan permata, aku akan sedekahkan semua intan permata ini di jalan Allah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ada lagi enggak? La nadri. Sahabat terdiam semuanya. Baru Umar bin Khattab ngomong. Kata Umar bin Khattab, aku tidak ingin ruangan ini dipenuhi emas. Aku tidak berharap ruangan ini dipenuhi oleh intan permata. Tetapi kata Umar bin Khattab, lau anna hadhihi dar tamla'u mithlu rajulan sa'a Ubaidah bin Zarah wa Mu'adz bin Jabal wa Huzaifah al-Yaman. Kata Umar bin Khattab, aku berharap ini ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang semisal Mu'adz bin Jabal. Bagaimana kedudukan Mu'adz bin Jabal, Ubaidah bin Zarah, Huzaifah al-Yaman. Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi SAW, ulamanya para sahabat. Jadi ini juga jadi problem kita. Kadang problem dalam kehidupan ini muncul dari tokoh agama. Ini Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hibdul ummat. Kenapa ditegur oleh Nabi? Karena ibadahnya itu menjadi problem. Kenapa? Mu'adz bin Jabal, hadis disampaikan Mu'adz bin Jabal itu sedang memimpin sholat isya. Sholat isya. Karena dipimpinnya sekali Mu'adz bin Jabal, bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Jadi kalau Bapak Ibu jadi imam yang hafalannya pendek, muluk ya, ya. Ini Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat, hafiz Quran. Ketika dia memimpin sholat isya, ya, dia jadi imam isya. Mu'adz bin Jabal membaca bacaannya panjang. Lalu ada salah seorang makmum, karena bacaannya Mu'adz bin Jabal panjang, maka si makmum ini meninggalkan saf sholat. Meninggalkan saf sholat. Bapak Ibu yang umumnya, karena punya hajat. Akhirnya beres Mu'adz bin Jabal melaksanakan sholat isya, lalu kemudian diinformasikan oleh makmum yang lainnya, ya Mu'adz, ketika engkau memimpin imam, ketika engkau jadi imam isya, maka ada salah satu makmum yang meninggalkan barisan saf sholat. Mu'adz bin Jabal marah. Karena saat itu ya, Mu'adz bin Jabal seolah-olah bisa, ya ada ulamanya para sahabat, orang Ali begitu kan. Apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? Fahuwa minal munafik. Ketahuilah, sesungguhnya orang itu munafik. Mu'adz bin Jabal loh. Nah, seringkali Pak, ya statement-statement itu keluar dari siapa? Lisan orang-orang berilmu. Ya. Fahuwa minal munafik.
kenapa Mu'adz bin Jabal mengatakan orang itu munafik? Karena orang itu keluar dari barisan saf salat. Dan kejadian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, apa responnya Nabi? Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal, Nabi memarahi Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi apa? Afatanna anta ya Mu'adz, ya Mu'adz, kenapa engkau menjadikan orang lain susah? Itu Nabi SAW. Afatanna anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kenapa engkau menjadikan orang susah? Fa idza shallaita falyakhaffaf, fa idza shallaita bin nasi falyakhaffaf, apabila engkau salat di belakangnya ada makmum, falyakhaffaf, maka ringankanlah salatmu. Kenapa? Fa inna minhum ad-du'afa wal kabir wa dhil hajjah, karena boleh jadi makmum yang ada di belakangmu itu orang lemah, orang yang sudah tua renta dan punya hajat. Paham ya, Pak? Nah, apa kira-kira hikmahnya kata para ulama hadis ini? Ya, Rasulullah enggak senang, Pak, kalau masalah ibadah jadi problem dalam kehidupan. Salat bagus ya, Pak, imam bacaan panjang, tapi kalau jadi problem, Rasulullah sampai memarahi Mu'adz bin Jabal. Makanya ada orang baca Quran tuh di masjid. Baca Quran itu bagus kan, Pak, ya? Pahalanya bagaimana baca Quran? Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang satu hurufnya diberikan pahala 10 kali lipatnya. Bacaan Qurannya keras, Bapak. Bacanya keras. Sementara di yang lainnya ada orang yang sedang ruku, ada orang yang sedang sujud, ada orang yang sedang berdoa. Nabi ketika di masjid itu, di Masjid Nabawi, Nabi melihat ada orang yang baca Quran tapi bacaannya keras. Apa kata Nabi? Kullukum yunajji ilaihi rabbah. Nabi marah tuh. Sesungguhnya bukan ente aja yang sedang bermunajat. Tuh yang lain juga sedang bermunajat, yang lain juga sedang beribadah kepada Allah. Ada yang berdoa, ada yang ruku, ada yang sujud. Kullukum yunajji ilaihi rabbah. Fala yudiyanna ba'duhum ala ba'din. Jangan sekali-kali kau mengeraskan suara sehingga mengganggu mereka. Baik, saya menyampaikan ada isbal, ada yang isbal, ada yang gak isbal. Clear masalahnya, ya. Jangan sampai ini ibadah, ini sunnah, gitu kan? Ya, jangan sampai sunnah itu, jangan sampai ibadah menjadi problem, sehingga terjadi kerenggangan. Wah, kemudian hilang. Kenapa? Karena ibadah yang jadi problem dalam kehidupan itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, ya. Yang pertama yang tidak akan dicintai, yang tidak akan diajak ngobrol, yang dicuekin sama Allah, apa? Al-musbil. Yang kedua, ini waktunya juga ya. Singkat-singkat dari yang kedua ketiga ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa mereka yang akan dicuekin sama Allah? Ya, jadi yang pertama paham ya. Ya, kalau Bapak ingin ikhtiar, Bapak Ibu ingin ikhtiar, terutama Bapak-bapak ingin hati-hati, ya, yang biasanya menutupi mata kaki nggak apa-apa, Pak. Ya, terserah dia gitu ya. Tapi kalau menutupi mata kaki nggak masalah. Kalau tidak ada tidak ada kosongan, nggak ada masalah, insya Allah. Dua-duanya hatinya sahih, gitu kan? Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang dicuekin sama Allah, nggak diajak ngobrol, nggak dilihat sama Allah, itu adalah al-mannan. Ya. Apa al-mannan? Orang yang sedekah, ya, tetapi seringkali mengungkit-ungkit sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai sedekahmu menjadi batal. Kenapa? Karena senantiasa diungkit-ungkit. Ya. Apalagi kalau kemudian kita mencederai orang yang menerima sedekah, al-adza, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, orang yang dicuekin sama Allah, orang yang sedekahnya diungkit-ungkit. Ini kalau kita lihat ketiga ini masalahnya adalah ibadahnya itu tidak berdampak kepada akhlak. Yang pertama ibadah sombong, ya. Yang kedua riya. Ya. Makanya para sahabat itu sangat hati-hati ketika sedekah, Bapak Ibu. Ada seorang tabi'in misalnya Muhammad Sirin, sudah mengenal ya, Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Karena memahami hadis ini, ya, bagaimana Muhammad Sirin ketika bersedekah, kalau disebutkan beliau itu kalau memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin, ya, dia berikan makan, ya,
ngetuk pintu, ya. Sampai kemudian itu dia langsung lari. Jangan sampai ketika si pemilik rumah buka pintu melihat Muhammad bin Sirin. Jadi kalau ngasih sedekah untuk pintu gitu kan, langsung lompat. Kan kita mah umumnya nggak begitu Pak ya. Kalau kita ngasih makan kan, ya, ini ada sedikit rezeki begitu ya. Nggak masalah Pak sebetulnya. Baik kita mau menampakkan sedekah sebetulnya nggak ada masalah karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian mau menampakkan sedekahmu itu baik. Tetapi jika kalian ingin menyembunyikan sedekahmu, fa huwa khairul lakum. Itu jauh lebih baik ketika dibandingkan menampakkan sedekah. Tetapi sesungguhnya kata para ulama, Bapak Ibu ikhwatul iman, ya, yang paling utama itu adalah kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena boleh jadi ketika itu sedekah fa ni'mahi, ketika kita mengekspos sedekah, ya, boleh jadi ada orang yang mengikuti, ada orang yang termotivasi, gitu kan? Ya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada orang yang sedekahnya kepada orang kaya, Bang. Sedekah, tapi sedekahnya orang kaya. Ketika ada yang melihat, mencibir, masa sedekah kepada orang kaya, gitu kan? Tetapi kata Nabi SAW, ya, orang ini bermimpi setelah memberikan sedekah kepada orang kaya, dia bermimpi ternyata dia bersedekah kepada orang kaya tapi pelit, gitu. Dan ketika dia memberikan sedekah kepada orang kaya pelit itu, dia sadar, Pak, gitu kan? Dia kaya tapi pelit, maka saat itu yang tadinya pelit jadi nggak pelit. Gitu. Itu dalam hadis dikatakan seperti itu. Jadi nggak ada masalah, ya, mau diperlihatkan ataupun tidak. Tetapi yang tidak boleh itu memungkit-mungkit sedekah kita, memungkit-mungkit kebaikan kita. Kenapa? Khawatir termasuk kategori ar-riya. Dan inilah kata Nabi SAW yang disebut dengan al-mannan, Bapak Ibu. Karena sedekah ini, Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sedekah ini diterima dan Allah ridho atas sedekah kita, maka sedekah kita ini yang menjadikan sebab Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita di hari akhirat. Ada banyak hadis yang menceritakan orang ditolong oleh Allah karena sedekahnya, bukan karena ibadah sholatnya. Makanya tadi bersama imam ketika membaca ayat, faqalu laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ada orang-orang yang meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan kematianku. Kalau Engkau tangguhkan kematianku ataupun berikan sesaat kehidupan kepada ke dunia, fa'asaddaq, maka aku akan berikan sedekah. Kata para ulama, kenapa inginnya sedekah? Karena orang ini ketika di hari akhirat menyaksikan betul ada orang yang diturunkan rahmatnya oleh Allah gara-gara sedekah. Tetapi manakala sedekahnya al-mannan, sedekahnya itu diungkit-ungkit, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka janganlah mendatangkan rahmat, dicuekin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, termasuk yang pertama kali disiksa oleh Allah di neraka siapa? Mereka yang sedekah, ya, tapi sedekahnya, ya, bukan karena Allah. Sedekahnya mungkin ingin disebut dermawan. Jadi hati-hati ini buat barangkali di sini ada jamaah yang selegram, ya. Ini kan sekarang banyak model-model begitu tuh, Pak. Ya. Kebaikan gitu kan, hati-hati. Kita nggak pernah tahu, hati-hati, ya. Ya, ditampakkan gitu kan, diperlihatkan gitu kebaikan-kebaikan, ya. Apalagi tujuannya apa? Supaya mendapatkan lebih banyak. Keluarnya 5 juta, dapat 100 juta misalnya. Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti ini hadis agar kita hati-hati. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, yang dicuekin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal munafiqu al-hallatu bihalfil qadhib. Mereka yang bersumpah dusta ketika sedang jual beli. Misalnya ini barang asli, ya, ini barang asli supaya ingin untung. Itu termasuk yang dilarang. Ya, seringkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita seorang tajir, seorang penjual, jangan sampai kita sering bersumpah. Umar bin Khattab itu disebutkan ketika di pasar di Madinah,
Ada orang yang kalau berdagang itu pakai sumpah semua nih. Wah ini barang bagus asli ya. Walaupun boleh jadi benar Pak. Boleh jadi gitu ya. Tapi kata Umar bin Khattab, iyyakum kasratul halfi fil bai'. Ya, hindarkan banyak sumpah ketika jual beli. Fa innahu yunaqqisu al-barakah. Karena khawatir kalau orang sedang jual beli banyak sumpah akan mengurangi keberkahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hakikatnya ketika sedang dalam tijarah, hakikatnya bukan hanya mencari untung, tetapi bagaimana jual beli itu mendatangkan keberkahan. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, ya, orang yang akan tinggal bersama di sini, yang akan tinggal bersama dengan Nabi di surga, siapa mereka? Mereka pedagang yang jujur. Hati-hati bersumpah, sumpahnya dusta, sumpah palsu, agar dagangannya laku. Ya, ini mah asli, padahal dicampur. Ya, kemarin kita lihat tuh ada apa rame ya di medsos jual beras, ya, dioplos dengan hati-hati tuh ya, beras dioplos dengan barang KW misalnya ya, ataupun bukan KW, kualitas premium dengan kualitas biasa gitu kan. Ada penjual, oh ini kualitas premium, padahal campur gitu kan. Hati-hati. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang al-mutaffifin. Siapa mereka? Mereka yang berdusta dalam jual beli, ada keberatan timbangan macam-macam gitu. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita cukup kurang lebih 1 jam ya. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang akan dicuekin oleh Allah. Kesimpulan dari hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sejatinya ibadah itu harus berdampak kepada adab dan akhlak. Kalau kita lihat yang ketiga ini, ya, ini semuanya ya berkaitan dengan akhlak. Yang pertama kesombongan, yang kedua apa yang kedua tadi? Riya. Yang ketiga dusta. Ya. Maka kalau orang itu ibadah, maka ibadah itu harus sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, bagaimana ibadah sholat kita misalnya, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Gitu. Ya. Jadi kadang ada saja kita ibadah fahsya munkar masih kita lakukan. Kita ibadah haji, umroh, korupsi masih bisa, berarti gak beres nih ibadahnya ya. Maka insya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita semua dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk hamba Allah yang diajak ngobrol sama Allah, yang dilihat sama Allah, ya, yang dibersihkan sama Allah, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu ikhwatul iman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.